Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Selamat pagi untuk para calon mahasiswa program studi Teknik Elektronika Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Di pagi hari yang cerah ini, di hari daripada Anda mengenal masuk di kampus Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta untuk mengikuti program PKKMB atau program pengenalan calon mahasiswa baru. Nah, perkenalkan dulu, saya Suharjanto, Sarjana Teknik, Magister Teknik, pengelola program studi Teknik Elektronika Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Alamat saya ada di Sleman, Yogyakarta. Tahun 2021 ini saya sebagai pengelola program studi Teknik Elektronika atau D3 Teknik Elektronika Sekolah Tinggi Teknologi Warga. Yang pertama, saya ucapkan dulu selamat datang dan selamat bergabung ke dalam keluarga mahasiswa program studi Teknik Elektronika Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Anda semua calon mahasiswa program studi D3 Teknik Elektronika. Yang pertama adalah bahwa program studi Teknik Elektronika Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta mempunyai visi, misi maupun tujuan daripada pembelajaran atau proses pembelajaran di program studi Teknik Elektronika adalah menjadikan Anda sebagai calon mahasiswa program studi teknik D3 Teknik Elektronika yang unggul di bidang instrumentasi industri dan elektronika digital dan memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Nah, misi daripada program studi Teknik Elektronika adalah menyelenggarakan pendidikan D3 Teknik Elektronika berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berintegritas. 2. Menyelenggarakan penelitian kerjasama antara dosen dan mahasiswa yang inovatif untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian masyarakat berbasis teknik elektronika. Ketiga, menyelenggarakan dan mengembangkan jejaring kerjasama dengan masyarakat, pendidikan tinggi, serta industri di tingkat nasional, regional, dan internasional. Adapun tujuan daripada program studi Teknik Elektronika yaitu mendidik Anda, menghasilkan daripada lulusan D3 Teknik Elektronika yang berkarakter, kompetitif di bidang instrumentasi industri dan elektronika digital, serta mampu bersaing di skala nasional dan internasional. Nah ini. Terus menghasilkan produk penelitian hasil kerjasama antara dosen dan mahasiswa berbasis teknik elektronika yang sesuai dengan tema unggulan daripada perguruan tinggi dan dapat diaplikasikan di masyarakat. Ketiga, menjadi program studi yang aktif dan kompeten dalam penyelenggaraan pengabdian masyarakat berbasis teknik elektronika. Yang keempat, mewujudkan kerjasama dengan masyarakat di skala nasional, regional maupun internasional. Nah, ini adalah yang perlu Anda tanamkan di dalam diri Anda tentang visi, misi, dan tujuan daripada program studi Teknik Elektronika Sekolah Tinggi Teknologi Warga Surakarta. Sehingga Anda masuk di
Program studi teknik elektronika, harapan kami akan menjadi mahasiswa atau lulusan yang unggul dan siap berkompetitif di skala nasional dan internasional. Dan yang pasti mempunyai kompetensi yang unggul di bidang instrumentasi industri dan elektronika digital. Inilah visi misi dan tujuan daripada kami di program studi Teknik Elektronika Sekolah Tinggi Teknologi Warga. Nah, proses belajar bagaimana untuk di program studi Teknik Elektronika? Program belajar yang kita terapkan di Prodi Teknik Elektronika terdiri dari pembelajaran interaktif, yaitu pembelajaran yang dilakukan di mana dosen merancang pembelajaran yang mendorong dosen dan mahasiswa untuk aktif di dalam perkuliahan, baik teori maupun praktek. Contohnya, dosen aktif memberikan suatu pertanyaan dalam kuliah, memberikan suatu tugas kelompok atau tim kolaboratif, agar mahasiswa berinteraktif aktif dengan sesama mahasiswa, kemudian hasil daripada tugas kelompok atau tim kolaboratif ini didiskusikan dan dipresentasikan. Sehingga dari presentasi ini melatih Anda untuk berbicara di muka umum dan juga menyampaikan Anda materi, mental Anda bagaimana, ini selalu kita godok, selalu kita berikan, selalu itu menjadi bahan pembelajaran di Prodi Teknik Elektronika. Sehingga hasil dari diskusi ini, dosen akan menyampaikan tanggapan terhadap hasil diskusi mahasiswa. Sehingga pembelajaran secara psikomotorik praktek maupun teori atau ini akan berjalan dengan baik. Ini pembelajaran interaktif. Nah, yang kedua adalah pembelajaran holistik. Pembelajaran holistik ini kita rancang, dosen memberikan suatu konsep, pengetahuan secara utuh dan mendalam. Sehingga di sini dosen adalah sebagai sumber inspirasi bagi mahasiswa, memberikan suatu konsep mengenai suatu masalah holistik ini. Nah, di konsep pembelajaran holistik ini, pembelajaran ini cenderung nanti menerapkan pembelajaran yang berbasis satu, agama, Pancasila atau kewarganegaraan, kewirausahaan. Sehingga di sini karakter daripada Anda sebagai seorang yang berintegritas, seorang yang mempunyai wawasan kebangsaan yang baik, seorang yang berjiwa entrepreneur di sini kita godok, kita berikan. Sehingga akan memberikan modal Anda ke depannya pada saat nanti lulus dari program studi D3 Teknik Elektronika sudah cukup baik dan bisa berkontribusi di masyarakat. Yang ketiga adalah pembelajaran integrasi. Pembelajaran ini mengintegrasikan antara satu konsep pengetahuan dengan konsep pengetahuan lainnya, sehingga terbangun suatu keterampilan yang utuh. Juga bertujuan untuk membangun suatu sikap kerja yang baik. Nah, pembelajaran ini dilakukan setiap mata kuliah praktek, di mana mahasiswa dituntut untuk memahami suatu konsep teori, kemudian mewujudkannya dalam suatu aplikasi yang nyata. Nah, kegiatan praktek ini kita kembangkan tetapi dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Yang mana materi K3 ini akan kita berikan di dalam mata kuliah teori. Sehingga saat Anda melakukan suatu perkuliahan secara psikomotorik, keselamatan dan kesehatan kerja menjadi ujung tombak daripada proses pembelajaran ini. Yang keempat adalah pembelajaran konstekstual. Pembelajaran untuk melihat langsung perkembangan teknologi yang berkembang pada saat ini. Berarti ini adalah update teknologi. Nah ini kunjungan industri. Ini menjadi program daripada yang sudah terprogram di program studi D3 Teknik Elektronika. Nah sekarang, outcome atau luaran nanti yang diharapkan dari proses pembelajaran ini, atau hasil yang didapatkan oleh Anda adalah berkompetensi instrumentasi industri, elektronika digital,
Sehingga ke depannya nanti pada saat lulusan Anda lulus dari program D3 Teknik Elektronika, Anda siap masuk di dunia industri. Baik sebagai technical support, baik sebagai maintenance, baik sebagai teknisi, maupun tingkat lebih atas lagi supervisor maupun manajer. Terus di bidang keilmuan adalah Anda akan siap nanti menjadi seorang pendidik. Baik pendidik di tingkat sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah atas, atau juga menjadi seorang staf pengajar atau dosen. Dan ini sudah banyak kita hasilkan di program D3 Teknik Elektronika. Baik menjadi seorang manajer, supervisor, maupun technical support. Juga menjadi seorang guru, maupun menjadi seorang staf pengajar atau dosen. Dan yang pasti lagi, harapan kami dari outcome ini, Anda siap nanti menjadi ujung tombak daripada profesional menjadi seorang entrepreneur atau berwirausaha. Nah, ini adalah salah satu outcome atau luaran yang kita harapkan dari pendidikan D3 Teknik Elektronika ini. Sehingga kedepannya Anda akan memberikan solusi permasalahan bangsa ini baik yang ada di industri maupun di masyarakat. Ini outcome yang kita berikan, yang kita harapkan dari lulusan D3 Teknik Elektronika. Nah, di dalam proses belajar tidak lepas daripada sarana maupun prasarana. Perkuliahan di D3 Teknik Elektronika, sarana yang kita siapkan sangat baik, sangat komprehensif dan nyaman pastinya. Fasilitas AC ini semua terpasang di ruangan baik laboratorium maupun ruangan perkuliahan teori. Terus LCD proyektor ini menjadi bagian yang ada di tiap laboratorium maupun ruangan teori. Sehingga proses daripada pembelajaran secara kognitif atau secara psikomotorik akan jelas. Karena apa? Satu, ruangan AC sejuk, nyaman. LCD proyektor bisa menampilkan baik tulisan gambar maupun tulisan secara teoritis dengan baik. Juga didukung oleh instrumen alat ukur maupun praktikum yang sangat memadai. Di mana perbandingan praktek di program studi D3 Teknik Elektronika adalah satu anak atau satu mahasiswa, satu alat. Sehingga di sini penyerapan daripada knowledge, pengetahuan baik teori maupun praktek sangat baik sekali. Dan juga didukung oleh dosen-dosen yang sangat berkompeten di bidangnya. Nah ini yang kita sajikan di sini. Nah, terus apalagi yang bisa kita sajikan di program studi teknik elektronika? Satu juga jumlah daripada laboratorium, ya. Laboratorium teknik elektronika ada beberapa yang bisa kita hadirkan, yaitu laboratorium teknik elektronika, laboratorium digital, laboratorium komputer elektronika, laboratorium konversi energi, laboratorium rangkaian listrik, laboratorium telekomunikasi, laboratorium workshop. Nah, ini kita sajikan. Ditambah lagi di tahun ini adalah studio virtual kampus. Juga ada ruang daripada himpunan mahasiswa jurusan teknik elektro, maupun ruang daripada mahasiswa untuk berkonsultasi dengan dosen, yaitu di ruang dosen teori. Untuk menunjang daripada administrasi prodi, kita sudah menyiapkan yaitu ruang daripada kepala program studi, ruang sekretaris program studi, maupun ruang admin program studi. Untuk ruang teori kita sangat banyak sekali dari D301 sampai D310. Sehingga di ruang ini sangat nyaman. Sangat luas, sangat nyaman dengan ruang ber-AC, LCD proyektor terpasang dengan baik, audio terpasang dengan baik. Sehingga perkuliahan di program D3 Teknik Elektro nyaman, aman, dan tenang. Ini pasti bisa kita sajikan.
Sehingga proses PBM akan berjalan dengan baik. Nah, ini sarana dan prasarana yang kita berikan. Juga adanya suatu tempat untuk olahraga. Tempat olahraga ini dari mulai basket, futsal, taekwondo, musik, maupun tempat untuk Anda berkomunikasi dengan Sang Pencipta, ya, sudah kita sediakan, yaitu musola bagi yang beragama Muslim. Ini sudah kita siapkan. Juga adanya suatu kegiatan daripada mahasiswa yang terkait dengan ini, baik nanti kegiatan yang bersifat olahraga, bersifat akademik, maupun bersifat rohani. Ini ada semua. Jadi semua bisa kita cover, semua bisa kita fasilitasi. Nah, prestasi apa tuh sebenarnya yang sudah bisa dicapai untuk Untuk mahasiswa program studi teknik elektronika ini? Adanya kegiatan olahraga baik Kempo ini memberikan suatu pembuktian bahwa program studi teknik elektronika mahasiswanya bisa menjuarai. Tahun 2019 mahasiswa program studi teknik elektronika menjuarai juara 1 kejuaraan Kempo, event daripada Piala Wali Kota. Terus berturut-turut juara taekwondo juga bisa kita hadirkan. Terus lagi juara taekwondo ini sampai 2020 masih kita pegang. Sampai ke juara 2 lomba fotografi. Ini juga bisa dihadirkan oleh mahasiswa teknik elektronika. Terus kategori lagi yaitu pencak silat di Yogyakarta tahun 2018. Ini juara juga. Sehingga apa yang menjadi kemampuan secara pengetahuan secara kognitif atau pengetahuan secara ilmu teknologi ini sangat baik. Juga dalam hal prestasi ini juga sangat baik di program studi teknik elektronika untuk mahasiswanya. Jadi tidak usah ragu, siap untuk bergabung dan siap untuk baik jago secara pengetahuan maupun jago di dalam bidang prestasi. Nah ini harus ke depan nanti semakin baik. Terus hasil kreativitas daripada mahasiswa itu bagaimana? Hasil kreativitas daripada mahasiswa program studi D3 Teknik Elektronika ini, contohnya dalam hal pembuatan alat. Ini sudah dipakai oleh beberapa perusahaan untuk mendukung proses produksinya. Contohnya PT Marimas Putra Kencana. Ini mengambil beberapa alat contohnya sistem monitoring suhu pada ruang produksi. Ini alat yang dibuat oleh mahasiswa dan dipakai oleh perusahaan untuk menunjang produksi. Misal lagi yaitu alat penimbangan berbasis Arduino untuk proses pengemasan. Ini juga dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa kita prodi teknik elektronika dan diambil langsung oleh perusahaan. Dan ada beberapa lagi, contohnya lagi adalah di PT Pertamina Persero Yogyakarta. Ini juga, ini adalah sistem otomatisasi penutupan barir atau pintu secara otomatis. Ini dipakai juga hasil kreativitas daripada mahasiswa teknik elektronika. Nah, yang terakhir adalah yang terbaru dan terupdate. Tahun ini baru akan digulirkan dan dilaksanakan, yaitu adanya suatu pelatihan, yaitu digital marketing entrepreneur. Ini akan kita berikan untuk mahasiswa semester 1. Tujuannya untuk apa? Untuk mendidik Anda menjadi seorang entrepreneur dan bisa menghasilkan menghasilkan suatu materi dari mulai semester 1, 2, dan 3 ini kita didik secara gratis. Untuk Untuk mahasiswa semester 1. Harapan kami keluar dari sini Anda sudah sebagai seorang entrepreneur virtual digital marketing. Nah, ini program-program yang kita sajikan di program studi D3 Teknik Elektronika. Harapan kami ini bisa membuka wawasan Anda tentang program D3 Teknik Elektronika. Selamat bergabung dan salam sehat, tetap jaga semangat dan jaga prokes
supaya semua menjadi baik, menjadi sehat, dan siap menjadi mahasiswa yang unggul, berkompetitif, baik di skala nasional maupun internasional, dengan kemampuan di bidang instrumentasi industri dan elektronika digital. Oke, siang.